Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah patut kita haturkan dan patut senantiasa kita perbaiki dan senantiasa kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang mengurusi segala urusan kita, satu-satunya zat tempat kita meminta, tempat kita bersandar, tempat kita menyerahkan segala urusan kita. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan mencukupinya. May yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang mau bertawakal kepada Allah, totalitas untuk bertawakal kepada Allah, pasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mempunyai permasalahan, maka Allah pasti akan mencukupinya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian dihilangkan beliau sehingga tidak lagi dilahap api. Bukan kemudian beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dengan lolos dari penangkapannya Namrud, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika beliau sudah benar-benar terjebak di dalam kubangan api. Ketika kemudian para malaikat datang atas izin Allah Subhanahu wa taala menawarkan bantuan, malaikat penjaga angin, malaikat penjaga lautan menawarkan bantuan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk bisa menghilangkan kayu bakar yang ada di sekelilingnya. Akan tetapi Nabi Ibrahim mengatakan hasbiyallah, cukup bagi saya Allah. Tawaran malaikat pun ditolak, Pak. Kita doa malaikat saja, kita berusaha untuk didoakan malaikat. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam ditawari malaikat bantuan langsung ditolak. Beliau mengatakan cukup bagi saya Allah. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi Ibrahim totalitas menyerahkan, pasrahkan dirinya kepada Allah, saat itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Ketika kita punya permasalahan tapi ternyata tidak kunjung datang pertolongan Allah, barangkali kita kurang totalitas untuk memasrahkan urusan kita kepadanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itulah Allah Subhanahu wa taala, zat yang cemburu terhadap manusia ketika dia diduakan. Zat yang cemburu ketika diduakan, sampai Rasul mengatakan apabila ada satu amalan hadzalillah walirrahim, ya, satu amalan ternyata amalan itu diniatkan untuk Allah dan diniatkan untuk menyambung silaturahmi, untuk hubungan rahim, maka itu untuk hubungan rahim, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadzalid dunya walillahi, ini amalan untuk dunia dan untuk Allah, maka Allah Subhanahu wa taala talak 3 dengan amalan ini. Kalau misalkan kita berpuasa, kita bersedekah, niat kita menyantuni anak yatim, niatannya supaya dagangan kita laris, ya, supaya kita terhindar dari satu mara bahaya, supaya kita mendapatkan bagian secuil dari dunia, maka Allah talak 3 dengan amalan kita ini. Itu diserahkan kepada apa yang kita niatkan, yang menjadi sekutuan buat Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya yang patut untuk kita murnikan segala urusan kita, segala ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Dia cemburu apabila ibadah yang kita lakukan kita serahkan atau kita niatkan untuk selainnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mas niku pitene njaluk dilodoi. Ya, melu ngaji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Hadis ke-411. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Di hari Senin dan hari Kamis pintu surga itu akan dibuka. Fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah akan diampuni dosanya. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi sahna, kecuali seseorang yang dia itu ada perselisihan, ada dendam antara dia dan saudaranya. Fayuqalu andiru hadaini hatta yastaliha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, biarkan keduanya sampai keduanya ini mau mengislah, mau berislah, mau memperbaiki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini kita bisa mengambil istimbat bahwasanya yang pertama, hari Isnin, hari Senin dan hari Kamis itu merupakan dua hari yang punya fadilah di antara hari-hari yang lainnya. Hari Jumat ada fadilah di sana, hari Senin ada fadilah di sana, hari Kamis ada fadilah di sana. Itulah kenapa Rasulullah SAW beliau berpuasa, menganjurkan kepada untuk umatnya berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Hari di mana Rasul mengatakan hari di mana aku diciptakan, hari di mana aku diutus, hari di mana aku diwafatkan, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menerima setoran amal perbuatan. Maka saya suka apabila amalku disetorkan sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menariknya walaupun Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan setoran dari malaikat tentang perbuatan kita, Pak, tapi Allah tidak mencukupkan diri dengan hal itu. Allah tidak mencukupkan diri dengan hal tersebut. Bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala meminta setoran malaikat kemudian Allah tidak mengetahui, enggak. Allah Maha mengetahui dengan segalanya, tapi malaikat punya tugasnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menghukumi seseorang, tidak kemudian malaikat sudah ngomong seperti ini terus kemudian dihukumi, enggak. Tetapi di sana ada hisab. Di sana ada hisab. Bagaimana kemudian kata Rasulullah SAW, masing-masing dari kita akan diajak ngomong langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab bila terjemani, tanpa ada penerjemah. Dihisab, iki kowe, ini kamu hari ini melakukan seperti ini, bener enggak? Kamu hari ini melakukan seperti ini, bener enggak? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita bahwasanya kebenaran itu bisa kita dapatkan, berita yang benar kita dapatkan ketika kita mendapatkan dari pihak yang pertama. Allah Subhanahu wa taala mendapatkan dari pihak yang kedua, tapi Allah tidak mencukupkan. Allah mendapatkan catatan malaikat, tapi Allah tidak mencukupkan dengan hal tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memanggil kita, menghisab kita, memastikan bahwasanya itu adalah perbuatan kita. Allah Maha tahu, Allah mengetahui hal tersebut, tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah tetap menanyai perbuatan-perbuatan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa seperti itu? Supaya manusia tidak lagi bisa untuk menyangkal ataupun beralasan, kok saya disiksa, kok saya masuk neraka, karena perbuatan yang kamu lakukan dari keburukan-keburukan sudah kamu akui sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah hari Senin, ya, hari dimana diangkat amal perbuatan kita, hari dimana Rasulullah mengatakan dibuka pintu surga lebar-lebar. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya surga itu memang sudah ada sejak dahulu, sejak dahulu sudah ada. Maka setiap hari Senin dan setiap hari Kamis Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus untuk apa dibuka? Untuk apa dibuka? Di sana spekulasi dari para ulama. Ada yang mengatakan nanti kalau orang meninggal di hari Senin atau meninggal di hari Kamis tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka lebih mudah untuk masuk ke surga daripada hari-hari yang lainnya. Di sana juga ada hari Jumat yang kata Rasulullah SAW juga merupakan salah satu tanda-tanda husnul khatimah. Jadi bisa bukan hanya hari
bukan hanya hari Jumat saja, tapi hari Senin maupun hari Kamis itu pun juga menjadi satu hal pertanda insya Allah seseorang itu husnul khotimah. Tentunya bukan karena kematian di hari apa, tapi karena perbuatannya. Masih yang meninggali Ramadan tapi menyekutukan Allah, ya panggah mati tengik nggih. Tapi kalau misalkan meninggalnya kok bukan bulan Ramadan, tidak hari Senin, tidak hari Kamis, tidak hari Jumat, misalkan hari Minggu, hari Ahad, tapi ternyata meninggal dalam keadaan sholat, ya meninggal dalam keadaan berbuat baik, ya insya Allah juga husnul khatimah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melihat saudara-saudara kita yang meninggalkan kita, yang perlu kita khawatirkan adalah diri kita sendiri. Melihat bagaimana mereka ada yang meninggal dalam keadaan bisa mengucapkan tahlil, ada yang meninggal dalam keadaan mengulang-ulang kebaikan-kebaikan, mengulang-ulang perbuatan baik yang dia lakukan menjadi kebiasaannya, ada yang meninggal bisa mengucapkan syahadat dan lain sebagainya. Yang perlu kita khawatirkan adalah diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Hari Senin, hari Kamis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari pengampunan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh umat manusia yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang beriman saja. Apakah semua dosanya atau sebagian dosanya? Ya tentunya karena itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun juga terserah Allah Subhanahu wa taala. Ada di sana dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dia ingin, kalau misalkan kita beristighfar kepadanya. Ada di antara dosa-dosa kita yang mungkin di hari Senin, hari Kamis tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal yura jutaan, padahal tidak mensekutukan Allah, tapi ada yang tidak diampuni. Dosanya dosa-dosa kecil juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah rindu dengan air mata kita yang senantiasa mungkin di malam-malam sebelumnya kita meminta ampun kepadanya. Nah, Allah rindu dengan hal tersebut, maka Allah menunggu kita untuk meneteskan air mata meminta ampun kepadanya, sehingga dia akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini walaupun Rasul mengatakan Allah mengampuni setiap orang yang tidak mensekutukan Allah dosa-dosanya, itu bukan berarti kemudian seluruh dosa besar maupun dosa kecil, tidak. Tetapi dosa tersebut mana yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kecilnya, bisa jadi hanya sebagian dari dosa-dosa kecilnya. Kalau dosa besar perlu untuk dimintakan taubat. Illa rajulun kanat bainahu wa bain akhihi syahna, kecuali seseorang yang antara dia dan saudaranya itu masih ada dendam, ada pertikaian, ada napa niku jutaan di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata perkara jutaan lebih daripada 3 hari, perkara dendam perkara kita sakit hati wajar, akan tetapi ketika sakit hati tersebut menyebabkan kita lupa hak-hak saudara kita sebagai seorang muslim, dimana kalau dia bersin harus kita jawab bersinnya, kita doakan. Kalau dia mengucapkan salam harus kita jawab salamnya. Kalau dia mengundang harus kita penuhi undangannya. Ada di sana hak-hak seorang muslim, ya tidak boleh kita langgar kehormatannya, tidak boleh kita langgar hartanya dan lain sebagainya. Ketika ternyata karena sakit hati kemudian kita melanggar hak-hak dia sebagai seorang muslim lebih daripada 3 hari, orang tidak lagi akur, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, itu bukan perkara yang kecil. Tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi adin. Kita menyangka itu biasa, kita menyangka itu perkara yang remeh, akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ternyata begitu besar perkaranya, sehingga ampunan Allah itu tidak diberikan kepada 2 orang yang masih jutaan lebih daripada 3 hari, yang masih, kalau kata Rasulullah SAW, tadabar, yang saling membelakangi, yang masih saling membelakangi satu dengan yang lainnya lebih daripada 3 hari. Allah mengatakan andiru hadaini hatta yastaliha, biarkan 2 orang ini, ya ampunanku tidak akan
aku berikan kepada dua orang ini sampai keduanya mau berislah satu dengan yang lainnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik adalah ketika kita mau memaafkan. Bahkan kita sudah mengetahui sendiri bagaimana seorang sahabat yang ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul, tiba-tiba Rasul mengatakan, sayadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah, akan masuk kepada kalian salah seorang laki-laki dari penduduk surga. Sampai 3 kali. Ternyata sing mlebu itu seseorang sing pakaiane biasa-biasa, bukan compang camping tapi biasa seperti orang miskin, kemudian nenteng sendal sendal jepitnya digawa Pak, terus kemudian rambutnya dalam keadaan basah, lingguh. Kok wong iki meneh ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ndak ketok wong alim blas ndak ketok wong alim blas Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di zaman kita kan ketok kan di sing kiai, di sing mubalik, di yang orang biasa. Nah, ini orang ikut pengajiannya Rasulullah SAW, orang ketok wong istimewa blas ya. Orang maca alim gak maca kiai pisan, iki wong sapa? Ternyata ketika ditelusuri oleh Abdullah bin Amr bin As, ternyata amalannya adalah menghilangkan setiap dendam yang ada di jiwanya, yang ada di hatinya sebelum tidur. Dia punya kesalahan, maka dia akan meminta ampun kepada Allah. Mungkin dia punya kesalahan misalkan kepada orang lain, maka sebelumnya akan meminta maaf kepada orang lain. Dia misalkan orang lain punya kesalahan kepada dia, maka dia akan berusaha membersihkan hatinya, memaafkan orang tersebut. Hanya nyuceni hati sebelum tidur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata menyebabkan orang tersebut dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari yang terbaik adalah memaafkan saudara-saudara kita yang mungkin melakukan satu kesalahan kepada kita, yang mungkin menyebabkan hati kita ini merasa sakit, karena bagaimanapun yang datang dalam teras kehidupan kita itu tidak semuanya membawa bunga, tidak semuanya membawa makanan, tidak semuanya membawa minyak wangi. Ada yang datang di teras kehidupan kita membawa duri, ada yang datang membawa penyakit, ada juga yang datang membawa luka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masing-masing orang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu memberikan kebaikan maupun keburukan atas kita sebagai bentuk cobaan buat kita, karena kehidupan itu merupakan lapis-lapis dari permasalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar pada setiap permasalahan kita, menghindarkan kita dari fitnah-fitnah, entah itu fitnah di dunia maupun fitnah yang berkaitan dengan agama kita, fitnah yang berkaitan dengan akidah kita, ataupun fitnah-fitnah yang lainnya termasuk penyakit dan lain sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk tetap senantiasa istiqomah menjalankan kepatuhan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.